Sekitar 600 warga Nganjuk mengaku menjadi korban penipuan aplikasi Snapboss setelah sebelumnya mendaftar dengan membayar sejumlah uang. Aplikasi tersebut menjanjikan keuntungan besar, di mana setelah mendaftar dan melakukan pembayaran serta dinyatakan terverifikasi, pengguna dijanjikan akan mendapatkan pengembalian hingga 100%. Namun, janji tersebut ternyata tidak sesuai kenyataan. Banyaknya warga yang tertipu dan mengetahui koordinator member Nusantara 1 berada di Mapolres Nganjuk. Korban berdatangan ke Polres Nganjuk. Para korban menuntut penjelasan terkait aplikasi yang diklaim mampu memberikan keuntungan tersebut. Adu argumen pun sempat terjadi antara TEW warga Jati Rasa, Jati Asih, Kota Bekasi dengan puluhan member yang merasa tertipu. Di grup Nusantara 1 Pak ya. Nah kan ada grup Nusantara 2 juga ada kan, ISKA itu ya, ISKA itu Nusantara 2. Nah seperti itu. Saya di member pertama di grup Nusantara 1. Jadi pimpinan member di grup Nusantara itu ada Nganjuk, Banjarnegara, Jombang, kemudian Sumatera Barat, terus Jakarta, itu Tegal, Blora seperti itu. Sebagai member yang pertama dikali di Indonesia itu lebih kurang itu 12 miliaran Pak yang tercantum di sini. Di akun ya tidak bisa ditarik ya seperti itu. Nah itu makanya dari itu lebih baik akun saya aja yang dijaminkan sehingga untuk bisa mengganti member-member seluruh. Oh, pengertiannya Bapak di bila mana terindikasi penipuan dan bagaimana seluruh koordinator wilayah segera melaksanakan tindakan pelaporan ke OJK dan Mabes Polri untuk memblokir rekening yang untuk pemasukan dari setiap member di Indonesia kan itu umpamanya Bapak deposit 1 juta, saya tidak mendapat karena 1 juta itu di akun Bapak itu hasilnya langsung otomatis secara langsung ke member sendiri, tidak ngambil uang, tidak ponzi memutar uang member, itu bukan, nggak ada, karena saya dapat reward bonus itu dari perusahaan. Dengan perusahaan itu satu orang itu kalau dalam 10 orang itu kita cuma dapat bonus 1.500.000 dalam merekrut 10 orang itu dapat 1.500.000. Nah itu jaringan tuh kan. Di situ member tuh uangnya yang 500.000 itu tidak diambil oleh saya, tidak ada. Jadi saya dari reward dari perusahaan aja sendiri seperti itu. Namun perdebatan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Terlapor hanya memberikan janji tanpa kepastian, hingga akhirnya para korban memutuskan melapor ke Unit Pidana Umum atau PIDUM Satreskrim Polres Nganjuk. Banyaknya korban yang datang, akhirnya korban sepakat diwakilkan kepada Purina, salah satu korban warga Kelurahan Ganung Kidul, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Usai melapor, Purina mengatakan selain dirinya, suami dan anaknya juga menjadi korban Snapboss. Dalam aplikasi Snapboss, selain mendapat keuntungan, member juga bisa mengikuti program yang menggiurkan seperti deposito, motor, juga mobil. Kasus aplikasi Snapboss yang katanya itu menghasilkan gitu kan, ternyata saya ikut memang menghasilkan, tapi saya ikut 2 bulan udah scam. Kalau Ibu sendiri ikut berapa banyak Bu? Ya saya cuma ikut sekitar 7 juta. 7 juta. Terus tapi suami juga ikut, anak ikut. Sudah pernah menghasilkan Bu? Kalau saya sudah. Berapa? Ikut aja karena pengambilan saya waktu itu nggak sesuai dengan investasi saya. Kalau hanya kebutuhan saja ngambil. Sesuai kesepakatan Bu, Ibu seharusnya mendapatkan berapa? Terus yang bisa diterima Ibu berapa? Kalau kita investasi 7,5 itu kan dari nilainya itu sehari itu 1,8 dari 1.800.000. ya, 1,8% dari nilai aset terakhir. Setiap hari hasilnya di like itu. Terus yang Ibu terima sesuai dengan itu tidak? Enggak lah, kan enggak saat ya kalau mungkin kalau orang yang lain di atas saya mungkin bisa. Lebih banyak. Nah, karena saya orang baru. Terkait ini Bu, ada berapa banyak di Nganjuk ini yang dianggap tertipu oleh aplikasi ini Bu? 600 ada. 600 orang Bu ya? 500 sampai 600. 500 sampai 600. Kalau yang diwakilkan ke Ibu ini ada berapa orang Bu?
Ya baru sedikit, sebenarnya banyak di WA saya, cuma Iya. karena mereka telat, jadi saya yang ada dulu saya angkat, saya laporkan. Ini yang ada berapa banyak Bu? Ada berapa Pak tadi Pak? 20 ada ya? 28 ya? 28. 28 orang. Nominal tertinggi berapa yang dilaporkan? Yang mungkin yang Saya dianggap- belum melaporkan nominal, ini tadi hanya baru pelaporan aja, nominalnya nanti menyusul. Kadang itu ada event-event Iya. yang menggiurkan memang. Seperti misalkan kita investasi, misalkan nilai 17,5 juta itu dapat sepeda motor. Tapi kita kalau saya nggak ikut ya Pak, yang aplikasi yang untuk sepeda motor itu. Karena laporan masih dalam proses, terlapor belum dapat ditahan Polres, maka untuk mengamankan terlapor ia ditempatkan di salah satu rumah korban. Sementara itu, duka korban lainnya mengaku telah menyetorkan uang sebesar 10 juta. Ia mendaftar pada tanggal 2 dan dijanjikan dapat menarik keuntungan pada tanggal 6. Namun hingga kini tidak ada hasil. Bahkan aplikasi Snapboost saat ini sudah tidak dapat diakses. Jadi saya termasuk korban tergiur karena di situ ada deposit yang menjanjikan cashback 100%. Tergiur saya di situ karena apa? Deposit hanya 2 hari bisa dapat cashback 100%. Akhirnya saya tergiur dengan cashback itu, saya ikut deposit. Jadi saya masuk jadi anggota tanggal 2, katanya tanggal 6 kalau memang deposit hari itu bisa diambil. Saya deposit, ya tidak banyak, 10 juta. 10 juta ya. Tanggal 6 ditarik tidak bisa, ya sudah berarti hilang deh. Ya teman-teman ada yang banyak yang ngajak, tapi 3 bulan yang lalu saya sudah nggak tergiur sama itu. Sudah yakin tuh aplikasi bodong, saya yakin. Tapi terakhir ngelihat simpang siur berita itu langsung bisa ditarik. Buktinya sudah ada yang narik, itu hanya itu. Tertarik saya hanya di situ. Itu loh untuk membuktikan.